Halo semuanya, selamat datang di video pertama podcast anak sekolah. Nah, podcast anak sekolah ini ditujukan untuk anak-anak sekolah yang biasanya bingung mau kuliah di mana atau mungkin penasaran dengan suatu jurusan kuliah atau pekerjaan tertentu. Kita akan bahas semuanya di sini. Nanti kita akan undang beberapa orang supaya meminta sharing-sharingnya, bagaimana suka dukanya untuk bersekolah di suatu tempat dan juga mungkin kita akan undang profesional-profesional dalam berbagai macam bidang pekerjaan. Semoga kita tahu nanti masa depannya mau jadi apa kita nantinya. Oke, ini adalah video pertama. Kita kedatangan tamu spesial. Tetap terus nonton video ini dan video-video lainnya. Jangan lupa tetap di subscribe channelnya supaya nanti kita bisa terus dapat update podcast-podcast yang baru. Oke, selamat menyaksikan. Oke, Jessica, thank you for coming ya. Kita akan cerita-cerita sedikit tentang kuliah di Australia karena kan setahu kita Ngana kuliah di Australia toh. Nah, Benar. enak di situ? Enak nggak enak, tapi sudah 2 tahun di sini jadi betah-betah lah. So Coba terbiasa. betah. Oh, begitu. Harus. Kok sekarang pandemi sehat-sehat yo? Puji Tuhan sehat-sehat, Sir. Cuman Ya. Aussie sekarang lagi second wave, jadi lockdown lagi 6 minggu. Oh iya, sama dengan di Sydney Kang juga begitu. Tapi basic necessities kan ada semua ya, makanan semua ada. Ada. Oke, nah sekarang Ngana di Aussie itu di Melbourne, Kang. Nah itu Melbourne. DP Univ apa? Monash University. Jadi Monash University ada 2, Clayton dengan Caulfield. Oke. Kita di Caulfield. Caulfield itu yang DP tempat di Science, IT, kayak ya. Jadi DP kampus tak pisah, tergantung jurusan. Oh begitu. Kok nggak napi jurusan apa? Nah sekarang ambil bisnis, spesialis banking and finance. Banking and finance. Padahal pertama Ngana di sekolah kan ambil science. Itu kok itu kok bisa begitu? Maksudnya waktu kan waktu itu science. Lalu kenapa sekarang ke banking and finance? Itu maksudnya nyambungnya itu di mana? Nggak ada sih, Sir. Nggak ada satuan sama sekali. Makanya pas mulai ambil bisnis itu dari nol memang kayak nggak ada pengetahuan apa-apa. Jadi susah untuk mau ini nggak adaptasi atau gampang adaptasinya? Nggak susah. Susahan science. Oke, terus kok kenapa pilih jurusan itu? Ada alasan tertentu nggak sampai pilih jurusan banking and finance? Kayaknya nomor 1, job prospect. Oke. Terus nomor 2, kayaknya itu kayak backup plan. Karena awalnya sebenarnya Sika pengen ambil interior design atau arsitek. Oh iya. Sampai saya pernah pergi Jakarta yang lalu, Sir, ikut kelas kursus begitu sebulan. Ini nggak ada yang tahu. Ikut kursus sebulan, mencoba bikin portofolio, mau submit adalah sekolah desain di Singapura. Cuman burung itu kursus, tiba-tiba kayak merasa nggak cocok gitu. Untung sadarnya pas masih kursus, Sir. Ya, jadi begitulah. Bagus lah. Jadi masih bisa ganti haluan ya. Jadinya pergi ke finance and banking. Tapi ada peran orang tua nggak untuk mempengaruhi Ngana supaya mau ambil jurusan tersebut? Nggak sama sekali sih. Saya sama papa tipe yang kayak terserah, terus kayak dukung-dukung aja. Bagus ya. Berarti orang tua memang totally supported apa yang Ngana mau ambil dan apa yang Ngana pilih itu menjadi Ngana tanggung jawab, Kang. Nah, sekarang di Monash itu Ngana tahu DP jurusan, DP kampus dan segala macamnya itu dapat informasi dari mana? Awalnya jujur pas masih kelas 11 pasti kayak nggak peduli lah masalah kuliah-kuliahan, nggak tahu apa-apa. Terus pas masuk kelas 12 di SMA ada career fest, terus kayak univ mulai datang, kayak promosi diri gitu-gitu. Jadi pertama kali dengar Monash University itu dari SMA. Kayak Monash University datang ke sekolah di career fest. Ada kayak Monash University buka booth lah, kayak promosi diri. Iya. Terus tahu juga lah kakak alumni banyak yang di Monash University juga. Oh, jadi sharing-sharing dengan kakak alumni yang di sana ya? Enggak juga sih, jujur malah enggak pernah. Jujur malah enggak sih.
Kan jurusan kayaknya beda-beda juga. Oh gitu. Jadi Mhm, pertama cuma tahu Monash di Career Fest di sekolah. Lalu mhm, bener sampai Kak. memang betul memutuskan untuk ambil jurusan Finance and Banking itu dapat infonya dari mana? Apakah sudah sampai di Monash, Australia baru ambil atau benar, itu Sar. Jadi Monash itu sistemnya begini, pas heeh, pertama kali, masuk Monash, biasa international student, mhm, itu harus ambil diploma dulu. Diploma itu 8 bulan. oke. Jadi pertama kita ambil diploma bisnis 8 bulan, itu kayak basic bisnis lah. Oh, oke. Mhm. Jadi kayak apa namanya, prerequisite ya. Jadi persyaratan sebelum untuk mengambil kelas reguler harus ada kelas kelas diploma dulu, kayak gitu? Seperti itu, cuman ada pilihan lain sih, bisa ikut diploma, bisa langsung masuk univ. Cuma diploma itu Oh, oke. lebih murah, karena diploma itu 8 bulan, pas selesai langsung masuk year 2 uni semester 2. Bagus dong berarti dong? Heeh, jadi sehemat 1 semester, plus dia sistem belajarnya lebih kasarnya jadi nggak kaget, karena uni kan langsung kaget di auditorium besar Iya, kayak di film-film. betul. Heeh, kalau college itu di kelas sedikit orang, kayak masih kayak SMA-SMA begitu. Heeh. Jadi perubahannya belum terlalu drastis. Jadi bagus Oh. adaptasi di college dulu. Oh, jadi gitu. Jadi kayak ada Mhm, masa transisi ya kayaknya, mhm lebih untuk mhm, beradaptasi dengan kehidupan college dulu dari SMA, mhm, tapi dia mhm, punya lingkungan sama kayak SMA gitu ya? mmm, Oh, beda tipis, gitu. tapi nggak sama persis. Oh, oke oke. Terus kalau misalkan buku kuliah, nah buku buku kuliahnya kan pasti ada buku pegangan ya, itu dapatnya dari Mhm. mana? Dari kampus atau cari sendiri? Biasa tergantung unit yang Sir ambil. Pas Sir Hmm. ambil tuh unit, entar dapat unit guide, mereka bilang, "Oh, kita mau pakai buku cetak ini." Oh, gitu. Edition, jadi begitulah. Cuman kadang bisa pinjam Kak kelas punya. Jadi kalau ada kenalan Kak kelas, Mhm. biasa mereka share, nggak mungkin lah bawa ke sekolah buku tebal begitu 4 biji setiap hari. Oh, gitu. Mhm, Jadi tergantung apa namanya, kesediaan juga ya, kalau misalkan kakak kelas ada, bisa pinjam. Tapi kalau mhm. misalkan mau beli sendiri ada juga? Ada, jadi boleh beli paper copy. Kalau paper Mhm. copy kalau nggak salah biasa ada diskon kalau pakai student ID Monash begitu. Oh, oke. Ada paper copy, ada e-book. Biasa orang-orang cuma beli e-book karena e-book lebih murah jauh dari paper copy. Tapi Nah, masalahnya kalau e-book itu susah mau tanda-tandain, Kang, kasih tanda, betul, kasih iya, kadang-kadang malas juga mau mhm, baca e-book ya kan? iya betul, tapi selama Jessica sekarang di Monash ini kan semester 2 year 2, Jessica Mhm. cuma pernah punya 1 buku cetak. Jadi semuanya e-book? Heeh, buku cetak bisnis Law, buku Heeh. jasa sekarang masih jual. Punya ada apa kita. Tapi bisnis lo juga kebanyakan teori itu kan? Itu makanya, jadi bukunya itu penting, itu kayak yang memang harus setanda-setanda dong. Oh, gitu. Nah, Sekarang terus, e-book. apa namanya, persiapan-persiapannya nih, waktu sebelum pergi ke Australia itu, sebelum pergi ke Melbourne, apa aja yang mau dipersiapkan? Kayak visanya kira-kira berapa lama mau disiapkan, terus jenis visanya, terus apa namanya, kayak documentation, kayak administrasinya, ijazah atau apa, itu apa aja yang mau disiapkan? Yang lalu pas lulus, itu yang paling penting nomor satu kayaknya IELTS. Heeh, IELTS harus ada minimum grade-nya nggak berapa? ya. Jadi IELTS itu tergantung, kalau di kayaknya semua universitas di Melbourne begitu, jadi dia minimumnya beda-beda. Terus minimumnya kadang agak detail, kayak misalnya IELTS kan ada 4, reading, writing, speaking, listening. Iya, Biasa mereka bilang writing-nya harus minimal 6 atau oke. ininya harus minimum berapa. Jadi emang detail. Terus kalau Mmm, bisa, kalau emang plan mau cepet di Melbourne, kalau bisa minimum requirement-nya at least capailah, soalnya kalau ndak, sampai di sini ndak boleh langsung college. Mereka ada oh namanya iya. English bridging, itu mahal sih. Cuman kayak khusus Oh, kayak kita. English preparation class begitu ya? Mhm mhm, 3 bulan kayaknya, 1 semester ya? 3 bulan, 4 bulan, Oh trimester. gitu. Jadi emang Ada IELTS-nya itu musti dipersiapkan dengan baik sebelum pergi ke sana ya? kalaupun misalnya minta-minta nggak sampai minimum requirement, mending Oke. coba ulang di Indonesia, itu lebih murah jauh. Kayak take your Ah, time.
Oh gitu, jadi jangan buru-buru ya, kalau misalkan memang DP nilai IELTS-nya jatuh, coba aja lagi ambil lagi di Indonesia Iya, sebelum pergi ke Melbourne-nya. Terus mhm. kalau misalkan visa bagaimana? Nah, ini yang interesting. Visa Melbourne itu nggak serepot visa Amerika atau visa lain-lainnya. Betul, Jadi kalau iya. mau heeh, visa Melbourne itu, ada 2, travel sama student visa kan. Jadi Iya, as a student, kita bakal dapat student visa, itu biasa dikasihnya itu kalau misalnya Jessica sekarang kalau nggak salah 3 tahun, kan Jessica mhm. butuh 3 tahun buat lulus, jadi student visanya itu ya segitu. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada unit yang nggak lulus, terus harus ngambil ulang, itu student visanya harus urus lagi, nah perpanjang, Sir. Tapi perpanjang di sana atau harus balik ke Indonesia? Perpanjang di sini sih. Nah, ini, Sir, kalau ada orang yang interested mau sekolah di Melbourne, udahlah bisa kontak Jessica, nanti Jessica kasih ke Sir. Jadi ada company, kenalan mama, nama RACC, itu Mmm, company kayak free, dia kayak cuma kasih service gitu, terus mereka entar dapat komisi dari uninya atau dari mananya. oh iya Mereka iya yang iya. urus heeh, mereka yang urus tuntas student visa Jessica, OSHC, itu penting. Jadi kalau Oh gitu. international student di Melbourne, kita harus punya asuransi, Iya, asuransi student. betul. Iya iya iya, itu juga juga apa namanya, pernah dengar juga. Jadi itu kayak agen begitu ya, agen yang, Mhm, bantu untuk menyiapkan segala macam dokumentasi sampai sampai di sana ya? Oh mhm. gitu. Terus, visa itu kalau nggak salah apply-nya online ya kalau nggak salah, Australia punya? Heeh, apply online. Terus kalau nggak salah agak samar-samar sering di otak. Harus itu, cek kesehatan. Cek kesehatan itu kalau nggak salah Ah, di Manado bisa. oke. Nah, ini masalahnya, karena Covid sekarang, Iya, kayaknya cek kesehatannya udah lebih advance, lebih detail. heeh. Kalau nggak salah dengar juga student visa sekarang semua orang harus di-redo. Nya sekarang restrictions itu sama peraturan-peraturan udah agak berubah, jadi nggak tahu ke depannya gimana. Apa Oh bisa jadi lebih gitu. ribet, ya, Lebih ini ya, lebih banyak persiapan, banyak ininya ya, pasti. requirement-nya ya? Mhm. Terus kalau misalkan di Monash sendiri itu, ada dia punya ujian nggak? Ujian masuknya atau kayak placement test untuk menaruh di level mana, atau bisa skip untuk berapa SKS untuk kuliah tertentu, itu ada nggak? Jadi di Monash sendiri itu, kalau requirement test atau placement test kayaknya awalnya nggak ada deh. Jadi yang paling penting itu mereka minta, report card kelas 12, 11, sama Oke. 10. Oh semuanya Yang dari paling kelas penting 10? iya iya iya. Ah, Terus oke. yang paling penting itu kelas 12 punya. Nah, Mmm, terus entar mereka bakal minta, surat kurikulum. Surat kurikulum di SMA itu kalian ngambil kurikulum apa. Karena mereka mau tahu GPA kalian dapat segini itu dari kurikulum apa. oh jadi kalau misalkan dari Cambridge, mereka punya standarnya ya, berapa DP Mhm GPA, mhm lalu mau di cross match dengan GPA-nya kita punya. mhm. Oke. Begitu. Berarti Terus mhm, IELTS. Cuma IELTS sih, Sir, kayaknya. itu yang paling itu penting ya, IELTS itu ya. Mhm mhm. Kalau misalkan nilai Soalnya UAN dipakai nggak? jujur nilai UAN kayaknya enggak deh, Sir. Jadi percuma ya kemarin tahun 2018 ambil UAN. Serius. Ya kayaknya nggak kepakai banget deh yang lalu UAN. Mereka lebih lihat banget IELTS. Karena memang untuk bahasa Inggrisnya kan, apakah bisa Mhm, terus berkomunikasi atau enggak. bener. Terus Tapi bisnis juga kan diajarin dari basic banget nih. Jadi kayak heeh, mereka, udahlah yang penting kalian tahu bahasa Inggris datang-datang aja gitu. Entar kita ajarin dari nol. oke. Kayaknya begitu sih. Terus kalau Oh, Sir, misalkan ya? yang link RACC itu entar tak kasih ke Sir gini. Oke, nanti kita kasih apa, nanti kita ambil, Deskripsinya boleh. nanti taruh di deskripsi. Nah, terus kalau misalkan di sana ada kesempatan dapat beasiswa nggak? Ada. Jadi Monash offer, summer leadership, kalau Mhm. nggak salah banyak, tergantung major-major tertentu. Kalau nggak salah yang paling gampang dapat itu medical school, kayak Oh gitu. pharmacy medical school, karena mereka biasa offer scholarship buat research, master, kayak yang gitu, di atas-atas lah. Kalau Mmm, bisnis dan kita yang masih undergraduate, itu susah agak ya? susah sih. Mhm.
Oh gitu. Oke, sekarang, tentang preparation kehidupan di sana nih, housing-nya gimana? Kalau misalkan Kakak tinggal di sana dengan siapa? Dan bagaimana makan, itu ngurusnya gimana? Oke, jadi housing itu kalau di Aussie, nggak tahu di Sydney atau di mana, tapi di Melbourne, kebanyakan universitas itu sama overall, kita ada yang namanya under 18 privilege. Mmm, Jadi kalau kalian masih under 18, itu nggak boleh tinggal sendiri di apartemen, harus tinggal antara di dormitory sekolah, oke ada student lodge gitu kayak student apartment, oke. atau homestay. Oh, oke. Tapi itu, payment-nya sudah satu paket dengan uang sekolah? Atau beda? Beda, Oh beda ya? ter itu terpisah sih, entar Tapi transfernya aja ke tempat yang berbeda. cuma, tempat tinggalnya itu juga satu kali dengan makan atau makan cari sendiri? Tergantung. Kalau Heeh? homestay itu dapat makan, terus student lodge misalnya cuma breakfast atau dinner, Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 18 tahun, baru boleh cari tempat tinggal sendiri gitu? baru boleh bebas. Tapi kalau misalkan di atas 18 tahun, masih tetap mau di student lodge atau di dormitorinya itu masih boleh atau enggak? Masih bisa. Oh masih bisa? Contohnya sekarang Jessica masih di homestay, Sir. Iya karena kan mama kan takut kalau misalkan di apartemen sendiri kan, Bukan git masalah itu sih, kayak sebenarnya rencananya, Sir, semester ini itu harusnya pindah nih, mhm, pindah apartemen sendiri, karena Mama mau mandiri. Nah, oke, cuman karena corona dan iya. hal-hal seperti itu lebih aman di sini sih. Oh gitu. Karena ini lebih jauh dari kota. Kota kan sekarang yang di Melbourne itu lockdown-nya di kota, karena kota yang tempat rame, red area-nya lah Ya buat right, ya. jadi lebih aman di sini. Mama lebih Lebih ya percaya begitulah. ya? Terus mama papa juga udah kenal sama homestay parent-nya, jadi Oh, jadi lebih ada yang jaga. ada jaminan lah ya, lebih aman di Mhm. situ. Terus berarti homestay-nya itu nggak jauh dari kampus ya? Homestay-nya jadi, awalnya kan isinya college. Heeh. College itu di Clayton. Kalau college di Clayton itu deket dari sini, naik bus sekali. Oh Nah, gitu. pas udah Berapa kali? main Berapa kali 2, naiknya? 2 kali naik bis? 45 menit, Oh jauh juga 45 ya, 45 mhm. 45 menit jauh juga, nggak ada tram yang ke sana? Kalau di area kayak ginian di pinggiran, udah nggak ada tram lagi. Cuman kan tetep naik transportasi umum, naik bus ke sekolah, yang satu, yang college, terus dari college itu ada bus ke uni. Kayak jadi Oh. Monash, antar Monash itu ada bus shuttle-nya gitulah. Oh gitu. Oh iya karena 2 kampus ya? Mhm, bolak-balik gitu, Oh. naik itu. Pernah punya pengalaman kesasar nggak di Melbourne? Kesasar, Atau salah pernah naik bis? pernah pernah, Sir, sampai hampir nangis. Bulan pertama di Melbourne, Sir, Sampai awal nangis? Covid. Iya, Terus? kalau busnya itu di atas jam 6 udah nggak ada. Udah 6 sore udah nggak ada bis ya? Jadi iseng-iseng naik bus yang ke tempat agak jauh dikit dari rumah, cuma bisa jalan lah, walking distance. Oh gitu. Muter, ketika sampai di perlapanan, aduh pokoknya, terus itu kayak malam, nggak ada lampu jalan, terus Google Maps kayak error, ini perlapanan nggak tahu mau ke arah mana jalan, hampir nangis kan. Terus bisa Akhirnya pulang gimana? Uber. Murah ya. Last resort ya, musti pakai Uber. Mhm. Untung Mhm. untung Uber masih ada ya? Untung itu HP yang lalu Jessica inget tinggal 5% lagi. Tapi Uber-nya kan Iya. kayak bingung, kayak, "Why do you take Uber? It's so close." Ternyata deket banget, kayak Tapi karena masih nggak tahu medan dan gelap ya, makanya mhm, nggak bisa ke mana-mana. Jadi pengalaman sih. Tapi sekarang mhm, udah kalau misalkan dilepas di downtown gitu udah nggak bakal hilang ya? asar. Lepas dari mana pun pulang sekarang, dijamin. Oke, baguslah. Emang mesti ada begitu, ada pengalaman-pengalaman yang begitu. Karena yang kayak gitu kan bisa diingat sampai sampai tua nanti. Ya, kalau misalkan Mhm, ada anak kan nanti ada cucu kan, jangan sampai ke ini ya, jangan sampai kesasar ya. Rupa kita dulu kesasar nih, gitu seperti itu. iya, "Mama kesasar nih di perlapanan." Oke, sekarang nih perbedaan antara kuliah dengan masa-masa SMA waktu di sekolah, itu kira-kira yang paling kontras itu apa? Di kuliah orang-orang nggak peduli. Kayak you are on your own literally, nobody Oke, cares.
Tapi kalau misalkan di high school? Di high school kayak ini, yang paling ini huge difference-nya. Di high school guru-guru lebih peduli. Guru-guru kayak mendorong supaya kalian nggak fail. Kalau kalian Oke. udah mau fail atau misalnya nilainya jelek, diingetin kan, Sir. Oh, nilai kalian jelek nih. Coba Oke. tolong dong berusaha. Atau kalian nggak kumpul project. Kadang guru-guru SMA baik banget, masih ngejar-ngejar. Oke. Project gitu. Kayak masih gampang kompromi, ya. Tapi kalau di kuliah, oh, mereka nggak peduli. Kalian nggak Betul. kumpul, ya udah nggak kumpul, nol, auto nol, you know? Apalagi kalau misalkan bule-bule ya, bule-bule kan sangat strict ya. Bener. Biarpun mau Strict. nangis darah juga di depan dosennya juga dia nggak peduli kan. Bener. Terus di sini itu kayak relasi guru sama murid itu ada batasan. Pokoknya kayak gimana ya, nggak bisa terlalu friendly banget. Iya, betul. Karena waktu Hmm. last school year ya, ada magang di sekolah itu Mm-mm. dari Australia dan dia Mm-mm. memang bercerita banyak tentang kehidupan sekolah di Australia. Katanya memang student and teacher fraternizing itu sangat terbatas. Bahkan Mhm. kalau misalkan teacher make a direct contact through WhatsApp or Facebook atau Instagram begitu, itu merupakan sebuah violation katanya. Hmm. Dan Bener. teacher license itu bisa dicabut kalau Iya, misalkan kedapatan. Jadi setuju. iya, makanya kita dengarnya waktu itu, "Ih, sampai sebegitunya ya." Sedangkan Mhm. kalau kita Indonesia, di sekolah-sekolah itu diwajibkan membuat grup WhatsApp dengan student dari homeroom-nya kan, supaya untuk memberikan Mhm. informasi dan apa. Kok di sana nggak boleh katanya. Nah, ada pengalaman juga sih, Sir. Contoh pas semester awal nih, semester 1, Mhm, ada ikut kelas sama teman-teman, terus ini guru kayak baik banget. Dia dari Cina, I think. Nah, mhm, terus karena kan kalau nggak salah itu kayak semester terakhir dia ngajar nih. Kita kan mau foto bareng, kelas terakhir nih. Kita minta mhm. foto bareng, terus dia kayak nggak mau gitu. Dia kayak kelihatan nggak Oh. comfortable, terus kayak kelihatan takut, terus kita kayak merasa, "What? Kita ngapain nih?" Terus dia kayak jelasin, dia bilang, "Di sini kalaupun leaked foto murid sama guru sama-sama, orang salah paham, apa Oh semua." iya. Terus wah, Iya, iya memang strict sekali di sana ya, gila memang. jadi Ya, sebatas cuma bilang goodbye, thank you, udah pergi. karena kalau misalkan budaya kita yang di timur itu kayaknya harus lebih kayak kekeluargaan kan dengan guru dan murid Mhm. kan. Kita harus Oke. lebih benar. Oke, terakhir nih, setelah lulus kuliah, mau bagaimana? Setelah lulus, jadi student visa itu sekarang kita dikasih waktu setahun buat kerja di sini. Oh gitu, after Hmm. graduation. Cuman kayaknya karena COVID dan lain-lain, itu bisa dicabut atau bisa berubah. Oke, jadi initial plan-nya itu setelah graduation, student visa itu memberikan kesempatan untuk bekerja selama 1 tahun. Coba Melbourne market field gitulah. Oh, oke. Tapi karena ada pandemi ini, kemungkinan requirement-nya itu akan dirubah gitu ya? Cuman tetap di uni kita ada capstone unit, I think itu yang bisa internship lah tetap. Ntar tahun terakhir kita tetap bisa coba kerja di company dan lain-lain. Jadi cuman masalahnya juga international student di negara manapun sekarang kan sedikit tertekan nih. Apa Mhm, yang dulu kita boleh lakukan sekarang kayak di-restrict. mhm, Terus kita bukan priority lagi kayak dulu. Dulu di Melbourne kita bisa part-time, mhm. terus bayarannya juga lumayan tinggi. Nah, sekarang kalau nggak salah kita udah nggak bisa part-time lagi. Kalaupun kita mau part-time, kalau ada orang Aussie nih, misalnya di other application, di kita kayak the last in line, last option. Oh gitu ya. Kita prioritas orang-orang sini dulu, karena banyak orang kan they lose their job. So, Iya, terus kalau misalkan udah balik ke Indonesia nih, nah mau bikin apa? kayaknya ya lulus dari sini. Mungkin semoga di sini masih bisa kerja. Pengen Mhm, coba kerja di sini dulu lah. cari Kerja pengalaman dulu ya? dari pengalaman yang ada relasi sama major yang sekarang Fisika ambil lah. Iya. Terus sama papa mau Fisika ke Cina, belajar bahasa. Ah, jadi ini lagi ya, mau lanjut lagi di sana atau mau buka peluang bisnis? Peluang bisnis di mana ini, Sir? Indonesia? Iya, setelah ke Cina mungkin. Bisa jadi, amin. Oke, Dilihat. amin. Oke,
Thank you banget ya, udah ngobrol-ngobrol kita nih tentang kuliah di, apa namanya, di Melbourne. Semoga kuliahnya cepat lulus dan student visanya habis dengan masa yang tepat, dengan juga graduation, jangan sampai nanti perpanjang karena banyak yang failing grade-nya, tapi kayaknya nggak Mhm. ada ya. Amin. Ya, Amin. Oke. 2 minggu lagi, hasil ujian keluar. Oh, iya, karena baru kemarin ujian ya? Ini sekarang holiday. Oke, thank you Jess ya, untuk sharing tentang kuliah di Melbourne. Sama-sama. Oke, thanks for watching, nantikan video lainnya, bye for now.